Hari ini kita akan membahas tentang fikih puasa Ramadan dari kitab Al-Fiqh Alal Madhahibil Arba'a, fikih 4 madhab, karangan Syekh Abdul Rahman Al-Jaziri. Kitab Siyam, kitab puasa. Makna siyam, arti dari puasa. As-siyamu fil lughah mutlaqul imsak 'anil syai'. Puasa secara bahasa artinya menahan diri dari melakukan sesuatu. Jadi menahan diri dari melakukan sesuatu dalam bahasa Arab artinya as-siyam. Ya, artinya as-siyam. Baik menahan diri dari berbicara, orang enggak berbicara itu as-siyam artinya bahasa Arabnya. Ya. Enggak mau bekerja as-siyam juga, ya. Jadi as-siyam itu tidak melakukan sesuatu atau menahan diri dari melakukan sesuatu. Fa idza amsaka syakhsun 'anil kalam awit ta'am, kalau ada seorang enggak mau berbicara atau tidak mau makan, falam yatakallam, tidak berbicara, walam yakul, tidak makan, fa innahu yuqalu lahu fil lughah shaim, maka disebut dengan shaim secara bahasa, ya. Amma ma'nahu fi istilah syara', adapun dalam istilah syariat, fa huwal imsak 'anil muftirat yauman kamilan min tulu'il fajr as-sadiq ila ghurubis syams, yaitu menahan diri dari yang membatalkan puasa, menahan diri dari yang membatalkan puasa. Karena berbicara bukan yang membatalkan puasa, berbicara tidak dilarang. Yang membatalkan puasa itu makan, minum, berhubungan suami istri dan beberapa hal yang lain. Al-imsak anil muftirat, menahan diri dari yang membatalkan puasa, yauman kamilan, satu hari penuh. Jadi enggak ada puasa setengah hari. Min tulu'il fajris shadiq, dari sejak waktu fajar, dari sejak waktu subuh. Jadi patokannya waktu subuh, bukan azan. Banyak sekali yang bertanya, Ustadz, kalau saya lagi sahur dengan dengar azan, apa masih boleh saya makan? Bukan patokannya azan, bukan. Patokannya waktu subuh. Kalau azannya tersebut terlambat, inti masih makan, berarti batal puasanya. Jadi patokannya waktu subuh. Kalau waktu subuh jam 4.40, walaupun belum azan enggak boleh makan lagi. Kalau udah tiba waktu 4.40. Tapi kalau sudah azan tapi baru jam 4, masih boleh makan karena masih 40 menit lagi. Jadi patokannya bukan azan. Seringkali di masyarakat banyak yang mengungkapkan, Ustadz, katanya kalau kita sahur dengar azan masih boleh makan sampai azan selesai. Kalau begitu kong kali kong aja sama muazzinnya. Ini azannya agak lambat dikit dah. Aneh baru makan nih, gitu kan. Jadi bukan azan patokannya. Patokannya adalah waktu subuh, karena Quran tidak menyebutkan azan. Ya. Wal ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajr. Silakan berhubungan, silakan makan, silakan minum, kata Allah, sampai datang waktu subuh, waktu fajar. Kalau datang waktu subuh udah enggak boleh lagi walaupun belum dengar azan. Walaupun belum dengar azan. Jadi ungkapan bahwa boleh sahur saat dengar azan sampai azan selesai itu kurang tepat. Kurang tepat. Tepatnya adalah patokannya subuh. Kalau subuh 4.40 itu yang dipantengin 4.40. Ya, mau azan enggak azan 4.40 udah enggak boleh makan lagi. Min tulu'il fajr shadiq, dari sejak datang waktu fajar shadiq, yaitu waktu subuh, ila ghurubis syamsi, sampai terbenam matahari. Terbenam matahari itu waktu maghrib. Jadi berbuka pas waktu maghrib, bukan azan juga. Jadi jangan patokannya azan, ya. Bisa jadi azan kecepatan. Kita lagi di depan meja makan, mau menunggu berbuka, tiba-tiba dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lihat jam dulu, jangan sampai ente berbuka ternyata belum waktu maghrib. Ustaz, kalau aneh berbuka sebelum masuk waktu maghrib karena saya dengar azan, batal puasanya. Kenapa? Karena puasa itu harus sempurna sampai maghrib. Tsumma atimmus siyama ilal lail, lalu sempurnakan puasamu sampai datang waktu malam. Jadi patokannya waktu malam itu adalah maghrib. Sampai datang waktu maghrib, sempurnakan. 1 detik saja lebih cepat, maka tidak sah. Jadi dengar azan tar dulu, jangan sampai azan itu ternyata rekaman di HP gitu kan, ya. Ternyata baru jam 5, ya. Ustaz, aneh lagi nungguin buka puasa, tiba-tiba HP berbunyi suara azan, apalagi kalau
ringtone-nya pakai suara azan ya. Allahu Akbar, ternyata ada yang nelfon. Ya, langsung dia berbuka, ternyata baru jam 5. Batal puasanya ya. Ada satu lagi ungkapan ya, katanya Ustadz, sunnahnya itu berbuka lebih cepat ya. Lebih cepat itu kalau sudah yakin waktu maghrib ya. Jangan lebih cepat di sini dipercepat, bukan ya. Lebih cepat kalau sudah yakin waktu maghrib. Kalau belum yakin waktu maghrib, jangan berbuka. Ada yang nanya, Ustadz, kita dengar azan tapi ternyata di luar masih cerah, jadi gimana? Ente ragu waktu maghrib udah tiba? Ragu, jangan berbuka. Walaupun 1000 orang mengatakan udah waktu maghrib, kalau ente ragu jangan. Semua kita wajib melakukan sesuatu dengan yakin, bukan dengan ragu-ragu ya. Jadi menahan diri dari yang batalkan puasa dari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari disertai niat. Wa hadat ta'rif, definisi ini muttafaq alaih, disepakatin oleh ulama ya, dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Hanya saja Maliki sama Syafi'i menambahkan disertai niat. Maliki sama Syafi'i menambahkan disertai niat. Ma'an niyah ya, disertai niat. Tidak sah puasa tanpa niat. Ustadz, emang Hanafi sama Hambali nggak mewajibkan niat? Wajib niat juga dalam mazhab Hanafi dan Hambali. Cuman mereka menganggap niat di saat puasa itu bukan rukun tapi syarat. Karena syarat itu dilakukan sebelum memulai. Kita niatnya kan sebelum puasa. Ya, sejak tarawih kita udah niat. Jadi karena sebelum, maka itu bukan namanya rukun tapi namanya syarat. Jadi perbedaan pendapat ulama, Hanafi sama Hambali menganggap bahwa niat adalah syarat. Tapi mazhab Maliki sama Syafi'i menganggap rukun. Menganggap niat itu adalah rukun. Jadi ulama sepakat niat harus. Cuman perbedaan apakah rukun atau syarat, hanya beda istilah. Rukun dan syarat dua-duanya wajib ya. Kita lanjutkan. Aqsamus siyam, macam-macam puasa. As-siyamu yanqasimu ila arba'ati aqsam. Puasa terbagi 4 macam. Ahaduha siyamun mafrud, puasa wajib. Puasa wajib wa huwa siyamu syahri Ramadan adaan wa qadaan wa siyamul kafarat wa siyamul mandhur. Puasa wajib itu ada 3. Pertama puasa Ramadan, yang kedua puasa kafarah. Puasa kafarah itu puasa penebus dosa. Ada beberapa dosa-dosa tertentu yang bisa ditebus dengan puasa. Salah satunya berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Ya, kafarahnya adalah merdekakan hamba sahaya. Kalau nggak sanggup puasa 2 bulan berturut-turut, kalau nggak sanggup memberi makan 60 orang miskin. Di antara puasa kafarah juga kafarah nazar. Orang yang bernazar lalu tidak bisa menepati nazarnya karena nggak mampu, maka dia wajib bayar kafarah juga. Ya, kafarah sama dengan kafarah sumpah. Puasa 3 hari, ya, kalau nggak bisa maka memberi makan 6 orang miskin. Begitu juga kafarah zihar. Orang yang menzihar istrinya, mengatakan kepada istrinya, engkau seperti punggung ibuku, maka bayar kafarah juga. Kafarahnya sama dengan berhubungan suami istri siang hari bulan Ramadan, merdekakan hamba sahaya, puasa 2 bulan berturut-turut, dan kalau nggak sanggup memberi makan 60 orang miskin. Nah, itu beberapa dosa yang harus ditebus dengan puasa. Puasanya wajib, puasa kafarah namanya. Kafarah itu artinya penutup dosa ya. Yang ketiga puasa nazar. Kalau ada yang bernazar maka wajib ditepatin nazarnya ya. Nabi dalam hadis mengatakan aufi binadrik, tepati nazarmu. Jadi menepati nazar itu adalah janji kepada Allah. Jadi kalau seorang berjanji kepada Allah, ya Allah aku bernazar mau puasa 3 hari, wajib dia puasa 3 hari. Ya, wajib dia puasa 3 hari. Nah, itu 3 puasa wajib. Puasa Ramadan, puasa kafarah, dan puasa nazar. Yang kedua wathaniha, yang kedua asyamul masnun, puasa sunnah. Puasa sunnah macam-macam, banyak puasa sunnah. Ada puasa sunnah tahunan. Puasa sunnah tahunan itu puasa Sya'ban, puasa Syawal, puasa Arafah, puasa Asyura ya. Itu puasa tahunan ya. Ada lagi ya, puasa bulan-bulan haram, itu puasa tahunan juga. Puasa tahunan. Yang kedua ada puasa sunnah bulanan, yaitu Ayyamul Bid, 3 hari di pertengahan bulan. Dan ada juga puasa pekanan, Senin Kamis ya, Senin dan Kamis ya. Yang ketiga atsalitsuha, yang ketiga as-siyamul muharram, siam puasa yang haram. Puasanya haram. Puasa haram itu artinya kalau dilakukan malah berdosa ya. Puasa haram itu yang ulama sepakat adalah Idul Fitri, Idul Adha.
Yang kedua, yang ulama masih beda pendapat adalah hari-hari tasyrik. Hari-hari tasyrik yaitu tanggal 11, 12, 13 atau setelah Idul Adha, itu mayoritas ulama mengatakan diharamkan ya, berdasarkan hadis di mana Rasulullah bersabda ayyamut tasyrik ayyamu aklin musyurbin. Hari tasyrik adalah hari makan dan minum. Itu puasa yang haram. Rabi'uha, yang keempat, as-siyamul makruh, puasa yang makruh. Puasa makruh itu adalah puasa Jumat tanpa disertai satu hari sebelum dan satu hari setelah. Jumat saja makruh puasa. Kalau inti puasa enggak dosa, tapi kalau inti tinggalkan tidak puasa di hari Jumat justru lebih baik dan dapat pahala kalau niatnya adalah menghindari yang makruh. Ya, atau puasa hari Sabtu saja tanpa Jumat, tanpa Ahad, maka itu juga makruh ya. Dan termasuk makruh nanti tanggal 29 Sya'ban atau bertepatan dengan 28 Februari pemerintah akan melakukan ru'yah. Kalau bulan tidak terlihat, maka Ramadan ditunda satu hari. Ramadan jadi tanggal 2 Maret. Kemarin ada yang bilang, Ustaz, tahun ini Ramadan itu tanggal 1 Maret ya. Belum pasti. Nanti akan ada ru'yahnya. Akan ada ru'yatul hilal di tanggal 28 Februari atau tanggal 29 Sya'ban. Kalau tidak terlihat bulan, maka tanggal 1 Maretnya makruh puasa. Makruh puasa. 1 hari atau 2 hari sebelum datangnya Ramadan itu makruh kita puasa. Ya, bukannya wajib, bukan. Makruh jadinya. Ya, makruh kalau tidak terlihat bulan. Ya, nanti kita akan bahas di sini ya. Kemudian kita masuk kepada asyamul mafrud, puasa yang wajib. Tadi sudah dijelaskan, saya lewatkan di sini ya. Siyamu syahri Ramadan, kita masuk kepada puasa wajib. Yang pertama adalah puasa di bulan Ramadan. Nah, ini ulama sepakat bahwa hukumnya wajib. Huwa fardhu ainin ala kulli mukallafin qadirin ala shaum. Yaitu hukumnya fardhu ain. Fardhu ain itu artinya setiap orang muslim wajib berpuasa ala kulli mukallaf, selama dia mukallaf. Selama dia mukallaf itu muslim baligh berakal. Yang tidak muslim tidak wajib berpuasa. Yang tidak muslim tidak wajib berpuasa. Ustaz, enak kalau jadi enggak muslim ya enggak wajib puasa ya. Kalau enggak muslim enggak wajib puasa ya. Orang yang wajib ikut ujian itu yang ada potensi naik kelas. Kalau yang enggak bakalan naik kelas enggak usah ikut ujian ya. Jadi yang mau naik kelas aja yang mau puasa itu ya. Yang enggak bakalan dinaikkan kelasnya enggak usah ikut ujian ya. Jadi kita yang mau naik kelas, yang mau masuk surga, puasa ya. Inti punya kesempatan masuk surga, silakan puasa ya. Kalau inti merasa enggak punya kesempatan masuk surga, ya enggak usah puasa ya. Jadi itu untuk orang yang mau naik kelas aja, muslim. Jadi non muslim enggak wajib puasa ya. Yang kedua, baligh, anak kecil enggak wajib puasa ya. Anak kecil yang belum baligh maka enggak wajib puasa, tapi sunnah kita melatihnya. Kapan kita latih dia puasa? Yaitu sejak umur 7 tahun ya. Kalau 10 tahun belum puasa juga boleh dikasih hukuman bagi orang tuanya, sama dengan sholat. Yang ketiga, berakal, orang gila enggak wajib puasa ya. Dan syarat yang keempat, qadir ala shaum, mampu berpuasa. Kalau enggak mampu berpuasa ya, seperti lanjut usia lalu enggak mampu puasa, atau dia sakit lalu enggak mampu puasa, atau dia musafir lalu enggak mampu puasa juga, maka dia tidak diwajibkan untuk puasa ya. Tidak diwajibkan untuk puasa ya. Yang di sini enggak disebutkan perempuan haid dan nifas haram puasa. Haid dan nifas haram puasa ya. Jadi itu syarat orang yang wajib puasa, muslim baligh berakal, mampu ya. Mampu di sini ya, tidak musafir, tidak sakit, tidak lanjut usia, dan tidak haid dan nifas. Waqad furidha fi ashri min syahri Sya'ban ba'dal hijrah. Puasa Ramadan diwajibkan di tahun kedua Hijriah di bulan Sya'ban tanggal 10 Sya'ban. Bisanatin wa nisfin, setelah hijrahnya Nabi 1,5 tahun ya, dari Mekah ke Madinah. Wa dalilu wujubihi alkitab was sunnah wal ijma'. Dalil tentang wajibnya puasa Ramadan dari Al-Qur'an, dari sunnah dan dari ijma' ya. Dari Al-Quran, ayat yang sudah kita hafal semua, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa ya. Faman syahida minkumus syahra falyasum, siapa yang menyaksikan datangnya Ramadan maka wajib dia berpuasa. Dalil dari hadis, bunyal islamu ala khamsin, Islam dibangun di atas 5 perkara, yaitu syahadat, salat, puasa, haji
ya zakat, ya. Nah itu 5 perkara itu wajib semua. Siapa yang mengingkari salah satu maka dia bisa murtad. Yang ketiga, dalil yang ketiga adalah ijma' ulama sepakat, tidak ada perbedaan pendapat antara ulama. Faqad ittafaqatil ummatu ala fardhiyatihi, umat sepakat bahwa Ramadan hukumnya wajib. Walam yukhalif ahadun minal muslimin, dan tidak ada yang berbeda pendapat tentang wajibnya puasa Ramadan. Bahkan ulama sepakat juga bahya ma'lumah bid darurah, ini perkara yang harus diakui oleh semua umat Islam. Kalau ada yang mengingkari kewajiban puasa, maka hukumnya bisa murtad, ya. Hukumnya bisa murtad kalau mengingkari kewajiban puasa karena dalilnya sudah yakin. Arkanus siyam, rukun puasa mazhab Hanafi dan Hambali rukun puasa cuma 2, cuma 1. Mazhab Maliki dan Syafi'i rukun puasa 2, ya. Yang membedakan adalah Hanafi dan Hambali tidak menjadikan niat sebagai rukun tapi syarat. Tapi kalau mazhab Maliki dan Syafi'i mengatakan niat adalah syarat. Niat adalah rukun. Niat adalah rukun. Jadi rukun niat menurut Maliki dan Syafi'i adalah 2, yaitu niat. Yang kedua adalah tidak melakukan yang batalkan puasa dari subuh sampai maghrib. Yaitu 2 rukun menurut Maliki dan Syafi'i. Tapi kalau Hanafi dan Hambali rukunnya cuma 1, menahan diri dari yang batalkan puasa dari subuh sampai maghrib, ya. Jadi niat hukumnya wajib berdasarkan hadis innamal a'malu binniyat. Amal ya tidak sah tanpa niat, ya. Jadi amal tidak sah tanpa niat. Kemudian bagaimana menetapkan Ramadan? Thubutu syahri Ramadan. Bagaimana menetapkan Ramadan? Yathbut syahru Ramadan bi ahad amrain. Menetapkan Ramadan salah satu dari 2 cara. Pertama, ru'yatul hilal, yaitu kita melihat bulan. Jadi yang pertama adalah menetapkan Ramadan dengan melihat bulan. Idza kanatis sama' khaliyah mimma yamna'ur ru'yah. Kalau memang langitnya cerah sehingga kita bisa melihat bulan, min ghaimin au dukhanin au ghubarin au nahwiha. Jadi kalau langitnya cerah, enggak ada kabut, enggak ada debu, enggak ada asap gitu kan, ya. Enggak ada yang menghalangin untuk bisa ru'yah, maka kita pakai ru'yah, lihat bulan, ya. Iya, cerah dan tidaknya itu baru tahu di tanggal 29 Sya'ban nanti. Cerah dan tidaknya baru tahu nanti di tanggal 29 Sya'ban. Yang kedua, atsani, yang kedua, ikmalu Sya'ban 30 yauman idza lam takunis sama' khaliyah mimma dzukir. Kalau langitnya tidak cerah dan kita enggak bisa melihat bulan, maka kita menggunakan hitungan ditambah 1 hari Sya'bannya. Sya'ban jadi 30, artinya Ramadan ditunda 1 hari. Jadi itu cara menetapkan Ramadan. Dan ini ulama sepakat. Ulama sepakat, ya, tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan. Ulama baru berbeda pendapat kalau langitnya tidak cerah, susah ngelihat bulan. Sebagian ulama Hambali mengatakan bahwa bisa dihisab, ya. Jadi nggak perlu kita nunda Ramadan tapi dihisab. Jangan-jangan bulan sudah ada tapi ternyata tidak terlihat. Jadi itu terkait dengan cara menetapkan Ramadan. Jadi menetapkan Ramadan dengan salah satu dari 2 cara. Pertama, ru'yatul hilal, melihat bulan berdasarkan hadis Rasulullah yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah dengan melihat bulan, beridul fitrilah dengan melihat bulan. Kalau langitnya tidak cerah dan kita nggak bisa melihat bulan, maka Ramadan ditunda 1 hari. Itu cara yang kedua. Ramadan ditunda 1 hari, ya, artinya Sya'ban digenapkan menjadi 30 berdasarkan hadis Rasulullah, fa in ghumma 'alaikum fa akmilu iddata Sya'bana 30. Kalau bulan tidak terlihat, maka genapkan jumlah bilangan Sya'ban menjadi 30 hari. Oke, demikian dulu karena waktu saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.